Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar akan mempresentasikan video tutorial dari materi yang sudah saya buat. Nah, pada bab part ini, waktu kemarin saya mempresentasikan mengenai penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, ini anggota-anggota kelompoknya. Eh, Lalu saya akan lanjut kepada materi. Jadi, objek pajak utama nilai diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang mencakup. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak BKP ya di dalam daerah PPN oleh pengusaha. Yang kedua itu adalah penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Namun tidak semua penyerahan termasuk objek PPN. Ada beberapa kategori penyerahan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan pasal 16B, pajak terutang juga dapat dibebaskan atau tidak dipungut, baik secara sementara maupun secara permanen. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak atau BKP menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama itu penyerahan hak atas BKP karena perjanjian, termasuk jual beli, tukar menukar, angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan pengalihan hak atas BKP itu sendiri. Yang kedua, sewa beli dan leasing. Dengan hak opsi, penyerahan BKP dianggap dilakukan langsung oleh pengusaha kepada pihak yang membutuhkan suatu barang. Yang ketiga itu penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang. Sebagai contoh, pedagang perantara dan juru lelang bertindak atas namanya sendiri, namun untuk kepentingan orang lain. Nah, yang keempat ini, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Sebagai contoh termasuk penggunaan atau pemberian barang tanpa pembayaran, baik produk sendiri atau bukan. Jadi berikan gratis ya. Yang kelima ini BKP atau barang kena pajak saat pembubaran perusahaan. Persediaan atau aset yang tidak dijual dianggap diserahkan pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP antara pusat dan cabang, pemindahan BKP antara tempat usaha dianggap sebagai penyerahan. Yang ketujuh itu ada penyerahan konsinyasi atau pajak dapat dikreditkan pada masa penyerahan barang atau dikembalikan jika tidak terjual. Dibalikin lagi karena nitip intinya gitu. Yang kedelapan itu ada pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap langsung dari pengusaha pihak pembeli meskipun melalui lembaga keuangan syariah. Poin-poin ini mencakup berbagai situasi yang dianggap sebagai penyerahan BKP sehingga dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saya akan membagikan apa aja sih yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Yang pertama itu adalah penyerahan kepada makelar. Makelar yang diatur dalam KUHD bukan termasuk penyerahan BKP yang dikenakan PPN. Yang kedua, BKP sebagai jaminan utang piutang tidak dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN. Yang ketiga, pemindahan BKP antara pusat dan cabang. Jika pengusaha melakukan pemusatan pajak, pemindahan agar tempat usaha, antar tempat usaha atau pusat cabang atau sebaliknya cabang ke pusat, tidak termasuk penyerahan BKP. Yang keempat, pengalihan BKP dalam penggabungan usaha. Pengalihan dalam rangka merger, akuisisi, atau pemecahan usaha antar pengusaha kena pajak tidak dianggap penyerahan BKP. Yang kelima itu ada BKP berupa aktiva saat pembubaran perusahaan. Jika aktiva tidak untuk dijual dan pajak masukan atasnya tidak dikreditkan, tidak termasuk dalam BKP. Ini adalah poin-poin penting dari pengaturan yang mengidentifikasi apa aja sih yang tidak dianggap penyerahan BKP dan pastinya tidak dikenakan PPN. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Abu Zar ya. Wizard Hipnokernya dengan NIM 222.15169. Penyerahan barang kena pajak atau BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN. Penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000.
dan diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Kedua peraturan ini mengatur pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP dan jasa kena pajak tertentu. Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, peraturan tersebut tetap berlaku hingga ada peraturan baru yang menggantikannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 95-PJ-2010. Berikut ringkasan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN. Yang pertama ada rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa, dan pelajar, serta perumahan lainnya. Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Dua, senjata, amunisi, alat angkutan khusus, dan suku cadang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, serta bahan untuk pembuatan senjata di PT Pindad. Tiga, vaksin polio untuk program Pekan Imunisasi Nasional. Empat, buku pelajaran, kitab suci, dan buku agama. Yang kelima, kapal laut dan peralatan terkait untuk perusahaan pelayaran, penangkapan ikan, dan jasa kepelabuhan nasional. Yang keenam, pesawat udara dan peralatan terkait. Untuk perusahaan angkutan udara nasional, ketujuh, kereta api dan peralatan terkait untuk PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang delapan, ada peralatan data batas dan foto udara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Ini adalah kategori BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Barang kena pajak tertentu yang diimpornya dibebaskan dari PPN. Senjata, amunisi. Yang pertama, senjata, amunisi, alat angkutan khusus, dan suku cadang. Diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, atau pihak yang ditunjuk. Termasuk komponen impor oleh PT Pindad untuk keperluan pembuatan senjata. Yang kedua, vaksin polio untuk program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Yang ketiga, buku pelajaran, kitab suci, dan buku agama. Empat, kapal laut dan peralatan, yaitu diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran, penangkapan ikan, dan jasa pelabuhan nasional. Yang kelima, pesawat udara dan peralatan, yaitu diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara nasional. Yang keenam, kereta api dan peralatan, diimpor dan digunakan oleh PT KAI. Yang ketujuh, peralatan data batas dan foto udara, diimpor oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk mendukung pertahanan nasional. Ini adalah kategori impor BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya pengecualian barang kena pajak tertentu. Apabila terjadi penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan pengenaan PPN seperti pada butir 4, 5, dan 6, demikian pula BKP impor yang dibebaskan dari pengenaan PPN pada butir 5. Butir ini dan butir C ternyata digunakan yang tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 tahun sejak saat impor atau perolehan, maka pajak tambahan nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Sejak barang kena pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindah tangankan. Dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata PPN yang dibebaskan tidak dibayar. Maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak uang bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan PPN yang wajib dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.